manusia setelahnya ketika diajarkan meninggalkan kurban hewan dan hewan, yang dibutuhkan setelahnya bukan kurban manusia, tetapi yang dibutuhkan adalah pertobatan. Bertobat. Tidak lagi misalnya mencuri, ambil domba, sembeli, selesai. Tidak lagi. Yang diharapkan setelahnya adalah bertobat, bertobat, dan bertobat. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Yohanes lebih dulu masuk ke dalam surga. Meskipun dia pelacur, meskipun dia rentenir, meskipun dia pemungut cukai. Tidak ada di situ dikatakan orang yang masuk surga lebih dulu adalah mereka yang menyembah Yesus dan orang yang lain belakangan. Justru penyembah-penyembah Yesus ini, ya, mohon maaf, di dalam Matius 7:21 itu dilemparkan ke dalam neraka. Sedangkan pelacur, pencuri, perampok, rentenir, ketika dia menyesal kemudian atas dosa-dosanya, lantas taat kepada perintah Tuhan, mereka itu orang-orang yang lebih dulu masuk ke dalam kerajaan langit. Nah, ending dari teori kita, dialog kita pada pagi hari ini terkait dengan yang menjadi temuan Bang Handi, saya katakan bisa jadi itu yang menjadi alasan. Wah, pelacur aja kok bisa masuk surga, yang penting bertobat. Maka pelacur aja dulu karena susah hidup ini, cari nafkah nggak bisa, lowongan kerja berat, pekerjaan susah dicari, cari duit sekarang ini susah. Maka ada solusi untuk mereka yang penting bertobat. Maka mereka melakoni dunia seperti itu dulu dengan niatan setelah dapat duit baru bertobat. Itu solusi Yohanes Matius 21. Seperti itu. Mungkin gara-gara itu Bang Zuma. Tadi dibilang juga sama kawan kita itu ya. Betul. Mau buka rumah makan, mau buka UMKM susah. Jadi terakhir kok jadi cari kerjaan yang lain gitu. Mungkin gitu ya. Itu maksudnya. Jelas pula dia. Udah jelas Bu Bunga? Ya, bagi teman-teman Kristen kalau mau naik silakan mohon ya. Jadi ada yang mau membantai Ustadz Sugi, Bang Handi, sama Bang Zuma, kalau perlu disalibkan juga nggak apa-apa, silakan naik. Itu tadi narasi Bang Zuma salah. Itu bukan berarti, kan kalau itu Bang Zuma narasinya itu, nanti sudah bertolak belakang dengan yang ini, yang mengatakan tidak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Nah, ini kan sudah ajaran Yesus Kristus ini, yang berkata di sini Yesus Kristus. Berarti orang yang sudah mendengar ajaran dari Yesus ini di sini Bang Suma yang 21 ayat 31 ini Matius ini. Nah, yang Bang Suma itu tadi itu udah jadi gimana gitu ya, terpleset atau diplesetkan, karena ini yang berkata ini di sini Yesus tentang perumpamaan perempuan sundal itu gitu. Ini kan sudah ajaran Yesus ini yang berlaku di sini nih, yang berkata saja Yesus. Nah, berarti kalau sudah yang berkata Yesus pada waktu itu ya sudah memang yang diajarkan itu kepada orang-orang pengikut Yesus gitu. Oke, baik Bu, saya tanggapi ya. Jadi gini, ini pernyataan Yesus sendiri. Kenapa mereka selamat, pelacur-pelacur dan pesundal ini dan pemungut cukai ini, kenapa mereka selamat? Apakah mereka percaya Yesus? Bukan. Tapi percaya kepada siapa? Yohanes. Berarti orang yang percaya kepada Yohanes lebih dulu masuk surga. Ini poinnya. Sabar. Ini pengakuan Yesus sendiri. Nah, setelah Yesus datang sebagai nabi dan rasul, bukan lagi menjadi pengikut Yohanes kalau mau selamat. Kalau mau selamat setelah Yesus datang adalah menjadikan Yesus itu sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Yesus, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka harus melalui Yesus, jangan melalui yang lain. Jangan melalui Yohanes, jangan melalui Lukas, jangan melalui Paulus, jangan melalui Markus, jangan. Apa menurut Yesus jalan keselamatan itu menuju kepada Bapa? Apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai utusan. Jadi kalau
Anda ingin selamat, jadikan Yesus itu sebagai utusan. Karena hanya itu jalan yang satu-satunya yang Yesus tunjukkan. Yesus tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah sembahan. Yesus tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tapi Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan itu hanya ada di dalam Islam. Ibu pasti mengenal Yesus sebagai Tuhan. Percaya deh. Benar nggak, Bu? Ibu mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri, bukan? Yang datang dalam rupa manusia. Nah, inilah yang dikatakan penyamar-penyamar palsu. Murid atau pengikut yang benar itu adalah mengenal Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau ibu mengikuti Yesus, berarti ibu harus percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Nah sekarang, apakah ibu mengenal Yesus itu sebagai utusan atau mengenal sebagai Tuhan? Ibu mengenalnya sebagai Tuhan, maka ibu tidak akan mendapatkan keselamatan. Demikian. Ya gimana Bu? Ibu nggak dapat keselamatan nih, gawat nih. Ya, Assalamualaikum Ustaz Unggul. Beda dengan narasi Bang Juma dengan yang saya pahami tentang Yesus itu gitu. Karena kebetulan saya ya percaya kepada Yesus itu Tunggu, adalah Ibu dengar itu dari siapa? Dari Bapak ini ya, pendeta ya? Atau Ibu yang tafsir sendiri? enggak, itu ajaran yang saya dengar dari semenjak saya menjadi pengikut Kristus. Oh, ya mungkin ada yang salah Ajaran-ajaran nih. ini dan Apakah saya Bang Zuma yang mengimaninya. salah? Ataukah pendeta yang Saya salah? yang Silakan. mengimaninya. Saya mengimani bahwasanya eh, eh, Bapa itu mengutus anak karena besarnya kasih Bapa terhadap dunia ini, maka Bapa mengutus anaknya yang tunggal melalui darah suci, darah perawan Maria, Bunda Maria, dan menyamakan dirinya seperti manusia. Karena yang ditemui Yesus itu manusia, maka dia menyerupai dengan manusia agar bisa berinteraksi langsung, memberikan petunjuk-petunjuk kepada umat yang dikasihinya gitu. Ya benar, dia utusan Tuhan, utusan Bapa dan Roh Kudus. Karena di dalam iman saya Bapa itu mempunyai anak yang tunggal. Karena besar kasihnya, maka dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus. Dan mereka itu tidak bisa dipisahkan, satu pribadi. Kau bicara Ya dialah Esa. Seperti ibaratkan kita nih manusia nih, kayak saya nih, ini saya Bunga nih, yang berbicara nih saya firman ya, perkataan. Tetapi saya mempunyai tubuh, jiwa dan roh. Itulah namanya bunga purba gitu. Karena kita diciptakan sama dengan segambar dengan Allah, dengan Tuhan. Ya saya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, tetapi dia satu pribadi yang sama, tidak bisa dipisahkan. Oke, siap Bu. Ini nampaknya kalau kayak gini Ibu karena sudah terdokter nih, ini butuh ini spesialis membuka doktrin nih. Ada Bang Handi nih mungkin nanti ya. Coba dibuka dulu saya nggak doktrin itu yang saya pelajari dari semenjak saya dibaptis. Iya, setelah dibaptis Ibu kan mempelajari itu, jadi sudah terimani seperti itu. Ya, selamat siang, ada Bang Jafet sama ada Bu Melanesia nih, Bu atau Bapak nih. Halo, selamat siang. Ibu. Dari Kristen atau Islam, Bu? Kristen. Oh, Kristen ya. Bang Jafet, Kristen atau Islam? Ya, saya dari Kristen, Pak. Oke, siap, Bang. Ya, salam kenal, Bang. Salam kenal, Bang. Salam. Ya. Halo. Dinda Julius. Iya, silakan Bang Juma. Iya, baik. Ibu, tolong dengarkan pernyataan-pernyataan saya setelah ini. Jadi gini, sekali lagi saya katakan, Yesus datang kepada Bani Israel memperkenalkan dirinya utusan Tuhan, tidak memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Adapun yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu adalah korban doktrin yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Catat itu, Bu.
Yesus berdakwah, berkhotbah, mengajarkan berita Injil kepada Bani Israel untuk mengajarkan kepada Bani Israel agar menerima Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Jadi Yesus menghabiskan waktunya 33 tahun mengajarkan Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai utusan. Bukan Tuhan. Tuhan itu adanya di gereja. Yesus itu Tuhan, menjadi Tuhan itu adanya di gereja. Dan ibu ada pada situ. Mari saya buktikan. Di dalam Yohanes 5 nomor 26. Yesus itu utusan. Selain daripada dia utusan, dia juga utusan yang diberi kehidupan. Andai saja Yesus itu tidak diberi kehidupan, Yesus tidak hidup. Kenapa? Karena dia makhluk, dia manusia. Manusia yang tidak diberi kehidupan, maka dia mayat. Dia adalah jenazah. Dia bukan makhluk hidup. Di dalam Yohanes 5 nomor 26, dikatakan bahwa Bapa memiliki kehidupan pada dirinya sendiri, demikian juga diberikan. Ya, diberikan. Dalam bahasa Yunani itu didomi. Diberikan kehidupan sendiri kepada Yesus Kristus. Berarti kehidupan Yesus adalah kehidupan yang diberikan. Bapa memiliki kehidupannya sendiri, demikian juga anak diberikan kehidupan sendiri. Berarti ada dua yang hidup di situ, Bapa dan juga Yesus. Nah, Anda mengatakan dua pribadi, satu hakikat, itu keliru besar. Kenapa? Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 dijelaskan, karena Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Dan esa pula, ya, dia yang menjadi pengantara di antara Tuhan dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus esa, Bu. Bapak juga esa. Masing-masing esa. Berarti masing-masing berdiri sendiri. Kalau masing-masing berdiri sendiri, tidak bisa dikatakan satu hakikat. Tidak bisa. Karena masing-masing esa. Yesus esa, Bapak juga esa. 1 Timotius 2 nomor 5. Dan sebagai keesaan Yesus, dia digunakan oleh yang esa untuk menjadi perantara. Berarti Yesus ini adalah alat Tuhan. Sebagai perantara, dia sebagai hamba. Dia sebagai pesuruh dia di situ. Karena Tuhan itu esa, maka esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Tuhan dengan manusia, yaitu manusia Kristus, Yesus Kristus. Selesai kita di situ. Tapi kenapa kemudian Yesus itu menjadi Tuhan itu sendiri? Doktrin. Makanya Yesus sebelum naik ke langit, dia berpesan kepada murid-muridnya agar waspada kepada orang Farisi, waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba, dan terbukti saja, ya, orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus itu tidak mau mendengarkan pengajaran-pengajaran orang-orang Farisi yang datang setelah Yesus. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Yahudi tetap Yahudi, Kristen tetap Kristen. Kristen itu adalah agama yang dibentuk di luar pengajaran Yesus. Sekali lagi saya katakan, Yesus adalah utusan yang tidak mungkin bisa hidup tanpa diberi kehidupan. Data Yohanes 5 nomor 26, dia diberikan kehidupan. Manusia yang diberi kehidupan sudah pasti bukan Tuhan. Demikian. Shalom, sebelumnya kalau saya boleh ikut berdiskusi sekaligus saya juga menanggapi dari Bapak yang barusan menjelaskan kalau bahwa Yesus itu adalah hanya sebagai utusan. Ya. Tapi begini, kalau saya hanya punya pandangan yang cukup sangat jauh pada endingnya nanti. Gedein dikit suaranya Pak, Ya. kecil. Oke. Jadi begini. Sebentar, coba saya matikan untuk Bluetooth-nya. Ya. Ya. Jadi kalau menurut saya, kenapa kami percaya Yesus itu adalah Tuhan? Karena kenapa harus Yesus nanti akan menghakimi seluruh umat manusia? Apakah dia hanya sekedar utusan, dia diberikan kuasa untuk menghakimi seluruh umat manusia? Seluruh. Artinya dari zaman Adam sampai nanti zaman dunia ini diakhiri, setiap manusia itu akan diadili. Dan Yesus adalah ditunjuk sebagai hakim yang akan mengadili seluruh umat manusia. Bentar izin dulu.
Yang tunjuk Yesus menjadi hakim siapa, Pak? Oh, gini. Kalau kita lihat di Alkitab Nggak ataupun usah di jawab kalau Al-Qur'an, kita. Tinggal tidak. jawab. Yang menunjuk Yesus sebagai hakim siapa? Nah, begini. Siapa yang berani menunjuk Yesus itu sebagai Ya, hakim? siapa? Sebagai kenapa? Siapa? Yaitu Allah sendiri. Siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang menunjuk dia. Oke. Kenapa harus Yesus? Oke, Kenapa? denger, stop dulu. Antara yang menunjuk, dengerin Ya. dulu. Antara yang Bapak. menunjuk dengan yang ditunjuk sama atau berbeda? Ini sebentar, Pak. Tadi Bapak ngomong, saya dengar dulu. Ini Bapak ini bukan gereja, Pak. Saya cuma salah dikit. Tolong dijawab. Ini poinnya di sini. Antara yang menunjuk dan yang ditunjuk sama atau beda? Gini. Sebelum Bapak mengcounter pembicaraan saya, sebaiknya kita sama-sama mendengarkan dulu ya. Nggak bisa, Pak. Cuman disalah dikit. Yang antara yang menunjuk dan yang ditunjuk sama atau beda? Jawab dulu baru lanjut. Sebetulnya dia itu ditunjuk. Kenapa dia dilahirkan? Saya Boleh. nggak bertanya gitu, Pak. Dengerin bahasa Indonesianya. Belum. Yesus ditunjuk. Ada yang menunjuk. Bapak yang menunjuk. Saya tanya, Pak. Antara yang menunjuk dan yang ditunjuk berbeda atau sama? Saya yang menunjuk Yesus itu adalah sebagai hakim karena dia memang yang diberikan kuasa sebagai hakim. Kita Ya sama atau beda, Pak? Antara yang ditunjuk dan yang menunjuk? loh. Ya jelas gini loh. Kenapa sulit jawabnya sih? Kita nggak bisa membatasi tentang keesahan. Anda yang berbicara barusan ini. Maaf ya, bisa saya tanggapi kah? Anda yang barusan bicara bahwa ada yang ditunjuk, ada yang menunjuk. Saya tanya, antara yang menunjuk dan yang ditunjuk ini sama atau beda? Ya, gini loh. Gini. Bapak pernah dengar ada yang namanya Jawab aja, Pak, sama atau beda? tentang Tritunggal? Kita percaya Saya nggak nanya Tritunggal. waktu zamannya para nabi itu manusia bisa Kemana-mana, Pak. Diskusinya kok melebar kayak gini, Pak. Lalu semua para nabi itu bernubuat tentang ada Saya nggak bicara nubuat. apa? Bapak menanyakan apa? Tadi ya, makanya bahasa Indonesia. Saya potong pembicaraan Anda. Konteks Bapak Anda itu mengatakan tadi Yesus itu ditunjuk. tanya sama Bapak dulu. Dengerin dulu dong. Bapak tanya sama saya tanya Bapak dulu boleh? Kenapa ini Anda berstatement tadi saya potong? Gini, Ada yang ditunjuk, ada yang menunjuk. dari kita Pertanyaan saya, yang menunjuk, yang ditunjuk itu sama atau beda? percaya ya, kitab-kitab yang kita percaya, siapa nanti akan menghakimi dunia? Siapa yang Iya, yang menghakimi dunia itu Yesus. Ditunjuk oleh Bapa untuk menghakimi dunia. Saya tanya, yang menunjuk dan yang ditunjuk itu sama atau beda? Mungkin maaf ya, saya potong. Jadi Anda nggak bisa ngomong panjang karena kelak karu-karuan gitu loh. Halo, Bagaimana sih nggak karuan? Bapak aja belum dengar penjelasan saya, Bapak langsung potong. Nanti Bapak ketika Bapak mau tanya, silakan Bapak ada yang Ya dengerin dulu ya. Dengerin Pak, saya mau tes Anda ini. Saya mau latih Anda berbahasa Indonesia. Dengarkan baik-baik atas argumentasi Anda sendiri. Ini, Pak. Dengerin dulu, dengerin. Nanti Bapak Menurut Anda, Yesus itu berkuasa menghakimi dunia. ada sesi Berkuasa. Yesus itu ditunjuk. Kamu ngomong terus, nggak mau dengerin orang. Loh, Bapak nggak mau dengerin orang. Saya ngomong Bapak langsung potong. Biar Makanya Bapak dengarkan dulu, habis ini Anda ngomong. Bentar dulu. Saya belum selesai ngomong tadi. Apa yang Anda mau jawab? Nggak mau jawab pertanyaan. Oh, Bapak belum ada waktunya Bapak untuk bisa berikan Saya ngomong. Nggak bisa. Jadi Anda tadi mengatakan bahwa yang ditunjuk itu Yesus. Bapak yang menunjuk Yesus menjadi hakim, penguasa. Saya cuma tanya, apakah yang ditunjuk dan yang menunjuk ini sama atau beda? Bapak ini mencret, nggak bisa jawab. pribadi Bapak mencret, nggak bisa jawab. apa? Yang ditunjuk sama yang menunjuk sama atau beda? Dia pribadi yang sama? Yakin? Ya. Jadi kalau sama ngapain tunjuk menunjuk? Loh, sekarang begini loh. Loh. Kalau sama ngapain tunjuk menunjuk? Pak, begini aja. Gini aja. Imani saja.
Gini aja. Iya, tentang kita tentang imani. Tetapi Imani saja, udah diem, imani saja. siapa yang akan menghakimi dunia? Siapa yang akan menghakimi manusia? Kenapa harus Yesus? Ya, siapa yang nyuruh Yesus? Siapa yang tunjuk Yesus? Kenapa harus Yesus? Ya, siapa yang tunjuk Yesus? Bapak Bang Andi, Bang Andi, saya- Bapak. Nah, Iya, iya. sabar. Aduh. Kenapa harus Yesus? Sabar Ya. saudaraku, Javed. Kenapa harus Yesus? Karena satu-satunya utusan Tuhan yang dituhankan, maka dia yang harus turun untuk mengatakan kepada manusia, aku bukan Tuhan. Kenapa? Aku adalah Baca, dia. dengarkan. Yohanes 12:48. Dengarkan dulu, Bung. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, Yohanes 12 dia mengatakan, dengarkan dulu. Tidak ada dialog kalau tidak saling mendengarkan. Baik, Pak. Yesus mengatakan bahwa siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Siapa yang menjadi hakim? Yesus atau firman yang datang kepada Yesus? Yesus datang cuman ingin mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan firman bahwa kalian harus menuhankan aku. Aku hanya mengatakan sembahlah Tuhanku, sembahlah Bapa Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, ketika dia datang menjadi hakim, siapa yang menjadi hakim di situ? Firman yang pernah ia sampaikan. Nah, sekarang ketika Anda ditanya pada saat penghakiman, wahai Javed, siapa yang mengajarkan kau mempertuhankan aku? Apa jawaban saudara? Halo. Iya. Apa jawaban saudara? Ketika ditanya, wahai Javed, siapa yang mengajarkan kau mempertuhankan aku? Adakah firman yang aku sampaikan sebelum aku ke langit, bahwa aku adalah Tuhan dan manusia harus menyembahku? Adakah? Apa jawaban saudara? Aku adalah Gimana? dia. Dia siapa? Tangkal. Dia siapa? Lalu kita lihat. Dia siapa? Kenapa Sabar, dia Bang Handi, sabar. harus Yesus Dia siapa? Yang Izin, Bang Handi. mengadili. Iya, Bukan enggak maksud kenapa nggak Tuhan sendiri yang mengadili? Oh, Kalau Anda berpikir, Anda baca kitab Tuhan saudara. itu Allah itu Tunggu, pribadinya tunggu. berbeda dengan Yesus. Kenapa nggak Tuhan sendiri? Kenapa harus Yesus? Begini. Semua di kitab yang Anda percaya ataupun di kitab yang saya percaya, Oke. Gimana? Yesus itu yang akan menghakimi. Tidak ada hakim yang lain. Enggak ada hakim Loh, yang lain. Kan semua kan itu. Enggak, saya tanya dulu, apakah Dia hanya adalah Yesus hakim. sendiri? Dengarkan. Apakah hanya Yesus yang menghakimi, tidak ada manusia lain? Ya, yang menghakimi dunia siapa? Enggak, Siapa yang menghakimi dunia? saya tanya dulu, apakah hanya Yesus sendiri yang menghakimi atau ada manusia lain? Pertanyaan Bapak itu ada dalam pertanyaan Bapak. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Di Wahyu 20 nomor 4, dengarkan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kepada mereka orang-orang yang duduk di atas tahta-tahta diberi kuasa untuk menghakimi. Ada berapa yang menjadi hakim di situ? Satu atau orang-orang itu banyak? Saya bertanya sama Bapak kembali. Makanya tadi saya bilang, jawaban Bapak itu ada dalam pertanyaan Bapak sendiri. Ya ini jawaban saya nih. Ya, gini. Bapak mau tahu jawabannya? Ya. Dari Bapak bilang tadi kan ada beberapa hakim selain Yesus. Ya. Ada. Nama siapa yang ada di situ? Ini dia nih. Sebentar, Lalu aku melihat tahta-tahta. Bentar ya. Dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Gini, kenapa hanya ada nama Yesus? Kenapa nggak ada nama-nama yang lain? Kenapa nggak nama Allah? Kenapa Yang mengatakan, dengarkan saudaraku dengarkan. Kenapa Yesus? Karena Yesus adalah hakim bagi Bani Israel. Bukan. Hakim bagi. Terus? Bukan. Dia yang menghakimi seluruh dunia. Iya, kenapa dia bisa menghakimi? Kenapa dia bisa menghakimi? Kenapa? Ya, makanya itu jawabannya. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya, kenapa dia bisa menghakimi? Kenapa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia diberi kuasa untuk menghakimi? Jawab. Menurut Bapak, yang bisa menghakimi manusia itu adalah manusia juga atau Tuhan? Dengarkan, Anda berbicara. Bapak cukup jawab itu. Ya, Kau tanya saya, aku kasar juga nanti samamu ya. Kau bertanya, aku jawab, kamu potong. Gimana kau bertanya kayak gitu dialognya?
Bapak tanya. Orang bertanya, ketika orang mau menjawab, jangan dipotong. Pak, silakan jawab. Ya begitu dong, saudara saya. Ya, Silakan, Bapak. jadi kita dialog itu Bang Juma. enggak. Saya ditanya, habis itu saya mau ngomong, dia juga ngomong. Kayak mana ceritanya? Kayak Ya udah, ketakutan ya udah. gitu loh. Baik. Dengarkan, Kita- dengarkan, dengarkan, buka saudara. suara, Pak. Oke. Baik, silakan, Pak. Silakan. Begini aja deh, kasih dia waktu ngomong 5 hari dulu deh dia nih. Dengarkan ya, Jafid ya, sorry Bang Andi. Yohanes 5 nomor 27. Camkan baik-baik. Pasang mulut Anda untuk mendengarkan. Kalau kuping tidak kuat, dengarkan. Dan dia, Tuhan, telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak manusia. Kamu paham tidak ini pernyataan ini? Kenapa Yesus diberi kuasa menghakimi? Karena dia manusia. Kalau Tuhan itu tidak perlu diberi kuasa. Karena dia maha kuasa. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Selesaikan kita di situ. Kenapa Yesus menghakimi? Karena dia anak manusia. Dia diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Bapa yang mengutus dia. Salah Anda kalau mempertuhankan hanya karena dia menghakimi, salah. Makanya aku bilang Yesus menghakimi karena dia dituhankan. Siapa suruh Anda menuhankan dia? Makanya Anda dihakimi. Siapa yang menuhankan? Anda yang menuhankan dia. Orang yang diberi kuasa untuk menghakimi Anda tuhankan. Oke. Siapa yang salah? Baik. Silakan. Masih ada yang mau disampaikan, Pak? Atau Bang Juma, jadi begini, Pak. Ya. Gimana? Hanya satu pribadi yang punya kuasa untuk menghakimi. Apa Lalu, iya? Oke. Pak, boleh saya bicara dulu sebentar ya, Pak? Jangan dipotong ya, Pak. Seperti saya tadi, saya dengarkan Bapak bicara ya. Ya, karena saya menyampaikan kebenaran, Anda menyampaikan ketidakbenaran, tidak boleh dibiarkan. Bapak punya kebenaran, saya juga punya kebenaran. Kita Silakan. sama-sama- Oleh karena itulah nanti Anda terangkan, Yesus mengatakan, maukah engkau kutunjukkan kepada siapa engkau harus takut? Takutlah kepada dia yang mampu membunuh jiwa dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Siapa itu? Yesus atau Tuhannya Yesus? Ya, oke. Boleh saya bicara dulu sebentar ya, Pak? Silakan. Oke, gini loh. Apakah kalau Yesus hanya sekedar manusia, apakah dia hanya diberi kuasa? Sementara kalau kita lihat ada utusan-utusan yang lain, ada nabi-nabi. Kenapa hanya Yesus yang diutus? Seluruh umat manusia di dalam Alkitab itu dinyatakan seluruh umat manusia. Mana lagi nih? Pak, boleh saya bicara dulu sebentar? Ya. Jangan potong dulu, biar dia ngomong. Jangan potong dulu. Nah, kenapa harus Yesus? Kenapa pribadi Yesus? Yesus itu, kalau kami percaya dengan ada namanya Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketika zaman Nabi sebelum Yesus, manusia itu dikasih kesempatan untuk berkomunikasi langsung langsung dengan Allah. Lalu ketika itu para nabi itu bernubuat akan ada seorang juru selamat, ya, akan ada seorang juru selamat yang lahir di tengah-tengah antara bangsa Israel, bangsa kesayangan Allah. Nah, di situ itu adalah tentang siapa dia. Dia adalah Firman. Kalau kita hanya sekedar manusia, kalau kita bicara tentang memandang dia sebagai egonya manusia, dia sama hanya manusia juga. Dia sama juga kayak nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain. Tetapi dia itu boleh saya bicara dulu ya. Tetapi sebelum dia lahir, semua itu sudah dinubuatkan. Apa yang akan terjadi ketika di zaman dia, semua digenapi. Lalu ketika dia pergi, aku akan menyediakan tempat bagimu, tetapi aku akan tetap memberikan penolong bagimu, yaitu adalah Roh Kudus. Artinya begini, ketika Yesus itu sekarang sudah tidak ada depan mata kita, ya. Tetapi ketika kita mau melakukan dosa, atau contohnya gini, kita ketemu duit orang nih, kita mau ambil, lalu ada pertanyaan dalam hati kita. Kalau kita peka dengan suara Tuhan, kita ada pertanyaan gini, wah kayaknya gue ambil nih. Lalu ada yang bilang, jangan, itu bukan milikmu. Kalau kami percaya, itu adalah bahasa Tuhan. Itu adalah Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Kalau yang ngajarkan hati Anda menyembah kepada anak Maria itu roh Tuhan atau roh setan? Tunggu lu Bang, belum siap dia Bang, kasih dia ngomong dulu. Roh Tuhan, sebentar ya Pak, Roh Tuhan. Masih dong Julius, karena kan yang dibicarakan Iya, jualan tentang obat. dalil, ini melebar Ini asumsi. kemana-mana. Oke, Dia enggak apa-apa, berkhotbah biar di dia ngomong gereja. mungkin berapa menit lagi, nanti Ustadz Unggul
tanggapi duluan baru Bang Zuma. Ya silakan Bang Jafet, langsung dipadatkan aja Bang. Baik, jadi gini, kita padatkan ya. Jadi kalau saya, kenapa harus Yesus? Kenapa harus badi? Kenapa itu? Kalau saya patokannya satu, dia adalah hakim yang nanti akan menghakimi seluruh umat manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang diberikan kuasa, ya. Kalau hanya dia sekedar manusia biasa, dia itu tidak diberikan kuasa untuk menghakimi. Mana ada? Manusia itu menghakimi manusia itu tidak ada, hanya selain tatanan negara. Tetapi hanya dia yang punya penghakiman manusia. Di situ saya punya patokan, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi terserah kalian itu memandang Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu sebagai nabi atau sebagai apa. Tetapi kalau saya pribadi kenapa saya menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Ya, karena dia adalah yang punya kuasa atas hidup manusia. Kalau dia bilang, oh ini masuk surga, ini masuk neraka, itu nanti keputusan dia. Apakah manusia? Saya rasa itu hanya Tuhan. Nah, itu satu alasan kenapa saya Panjang, Pak. Yesus itu- Pusing gue denger, Pak. Udah dulu gantian. Oke. Tunggu. Oke, mungkin udah dapat ya poinnya ya. Jadi menurut Bang Jafet, kenapa dia percaya Yesus? Karena Yesus punya kuasa seperti itu. Oke, mungkin Ustadz Unggul dulu deh. Dari tadi belum ngomong. Enggak usah dulu, biar di sini dulu Assalamualaikum topiknya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya ya, Iwan Villa yang di atas. Selamat siang teman-teman Kristiani juga yang di bawah. Ya, Waalaikumsalam. Mari kita coba ya Bang Jafet bicara tentang tanya jawab. Anda punya hak juga untuk bertanya, tetapi inti pertanyaannya tadi dari Bang Zuma adalah ini ada orang yang diberi kuasa. Kemudian yang kedua, siapa yang dihakimi? Yaitu 12 suku Israel. Jawab di situ dulu. Anda terlalu jauh melakukan narasi yang bersifat doktrin yang hanya cocok di gereja. Jadi coba kita bertahan di sini dulu, baru nanti dijawab. Saya dari tadi ngikutin, mau masuk ke ini, tiba-tiba Bu Bunga lompat lagi, Mari kita persempit dulu. Lanjut host, aku ngikut Ya, nanti aja kalau udah waktunya standby. Ya kembali ke Mungkin topik Bang ya. Andi dulu atau Bang Juma dulu? Nah, kembali ke topik dulu. Kamu ke Bang Juma. Matius 28:18, Pak. Dengerin bahasa saya, ajari Anda bahasa Indonesia ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi di sini Yesus diberi kuasa. Nah, Anda harus jawab to the point nih. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Satu. Kedua, apakah yang memberi kuasa dan diberi kuasa sama atau beda? Butuh waktu 2 menit paling lama ini Pak Bapak jawab. Kalau Anda pandai bahasa Indonesia, silakan. Ya, selamat siang. Mungkin saya bisa bantu sama Bapak Janet. Oh ya, siap. Sorry, belum dapat kebagian dari tadi ya. Sorry. Iya. Saya sholat bentar. Pak Japet dulu jawab ini, Bu. Oh iya, Ya, iya. mungkin Ibu bisa bantu jawab. Silakan, Bu. Saya mau bantu jawab aja. Yang tadi Bapak maksud itu. Ya, gini. Apa tadi Bapak bilang kepadaku diberikan kuasa. Jadi gini. Yesus itu Tuhan Yesus itu kan waktu dia datang ke dunia itu kan sudah dinubuatkan. Jadi ketika dia datang ke dunia itu, apa yang dia sampaikan itu sudah Bukan itu pertanyaannya, Bu. Bahasa Indonesia saya ulang pertanyaannya. yang memberikan kuasa. Matius 28:18, Yesus berkata, diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberi kuasa? Dengerin pertanyaannya bahasa Indonesia. Siapa yang memberi kuasa? Apakah yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa sama atau beda? Bahasa Indonesia loh, silakan. Ya sama, yang memberi kuasa dengan diberi kuasa karena mereka adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu yang jawaban saya. Oke, baik. Oke. Jadi Yesus Gini, dan Bapak Bang sama. Andi. Oke. Jangan Sama. menginikan Alkitab, mengambil ayat Alkitab hanya seayat saja. Artinya baca Bapak, perintah untuk memberi Injil, memberitakan Injil. Jadi waktu Yesus datang itu kan Ambil alih Bang Juma, katanya sama. Lanjut. Tunggu. Aku mau jelasin nih, Bu. Ibu Apa? Melanisia mengatakan Roh Kudus, Bapak sama Yesus sama. bukan sama, artinya mereka 3 pribadi, tapi mereka satu hakikat. Tadi Anda jawab sama. Bukan. Sama. Gini, bukan. Gimana sih? Sama. Ini Bapak mengerti, yang saya Bapak ini itu sesuai dengan yang kami percayai, jadi Bapak menerima. Saya ulang lagi pertanyaannya, Bu, ya, bahasa Indonesia ya.
Mereka punya satu Ayo bahasa hakikat. Indonesia loh. Ini Cuma teman-teman Kristen ini, kenapa sih dipersulit kalau mau kalau bisa dipermudah gitu? bukan saya. Tadi kan Bapak jawab. Jadi artinya kalau Bapak bertanya juga pun Bapak harus tahu pertanyaannya gimana. Bapak jawab, Bapak tanya. Saya bertanya berdasarkan Matius 28:18. Saya baca lagi. Gini. Bukan Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus yang ngomong. Artinya Yesus diberi kuasa. Pertanyaan saya, siapa yang memberi kuasa? Apakah yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa beda atau sama? Kira-kira begitu. Silakan dijawab. nih Bapak harus memahami dulu. Begini saya ngomong. Kenapa saya bilang sama? Mereka sama itu artinya sama hakikat. Fungsinya itu ini, tapi mereka pribadinya 3. Anak Sama itu sama tapi pribadi beda. Gimana Udah, bisa biar dia sama jawab kalau dulu, pribadi Bang Andi, beda? Bang Andi. Biar dia jawab dulu. Aduh. Biar dia jawab dulu, nanti biarkan kita lihat jawabannya dan penonton yang nilai. Ya silakan Bu Melanesia, sorry. ambilkan apa nih? Maksudnya Bapak punya keinginan sendiri untuk harus dinyatakan ke kita, nggak bisa Pak, karena pemahaman kita yang namanya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu mereka 3 pribadi tapi satu hakikat. Kenapa? Di situ kan kita mempercayai begini, Bapa itu adalah pribadi yang memberikan kuasa, Anak itu melaksanakan, dan Roh Kudus itu yang memberikan kita penghiburan setiap saat ketika Saya nggak nanya itu, Bu. Itu bukan pembahasan itu. ya Kak, enggak, ini disangkut pautnya Oke. Jadi Bu Melanesia mengatakan bahwa itu tiga pribadi. Tadi kan saya sudah jawab toh. Pertanyaan Bapak sudah jawab, saya sudah jawab kan? Ya saya sudah jawab. Saya bilang apa? Mereka 3 pribadi tapi satu hakikat. Artinya satu ini apa? Oke, baik. Dijelasin aja, Apakah hakikat hakikat itu apa, Bapak? Bu? Dengerin. Hakikat itu Terakhir apa? dari saya. Ntar dulu, Julius. Dan batasan-batasannya apa gitu? Apakah hakikat Bapak dengan hakikat Yesus sama atau beda? Ya sama. Hakikatnya apa namanya? Hakikat apa dia? Mereka sama-sama melakukan tugas pekerjaan Bapak memberikan Itu tugas. Hakikat itu bu keadaan sebenarnya. Nggak ngerti hakikat juga ngomong ah. Tunggu. Coba Hakikat Ibu itu arti Melanesia. sebenarnya, keadaan sebenarnya. Iya, maksudnya hakikat itu artinya mereka punya pribadi sama-sama yang melakukan sama-sama Apakah hakikat Yesus dan hakikat Bapak sama atau beda? karena di dalam anak Karena arti bahasa Indonesia. gitu. Jadi kalau Bapak Suaranya. Suara hilang ya? Hilang. Rupanya aku ngomong nggak deh. Ya jadi gini, sorry. Dua-dua aku silent kan. Ya jadi dari tadi Bu Melanesia ngomong hakikat. Tapi Bu Melanesia menjelaskan tentang visi dan misi. Bukan hakikat. Coba dijelasin dulu pengertian Bu Melanesia tentang hakikat. Karena nggak nyambung. Bang Handi nanya ini. Bu Melanesia bilang itu hakikat. Tapi yang Ibu jelaskan malah visi misi. Kalau visi misi kita ngerti. Contoh Bu Melanesia sama bos Anda punya satu visi dan misi yang sama. Yaitu capai target perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa dianggap sebagai perusahaan yang terbaik. Nah, itu visi misi. Dan Yesus dan Bapak memang satu visi misi. Nabi ya dan Tuhan satu visi misi. Nabi dan juga murid-muridnya satu visi misi, yaitu apa? Menegakkan ajaran agamanya. Itu kita tahu gitu. Bu Melanesia coba jelasin dulu hakikat supaya Bang Handi ngerti dan para penonton ngerti gitu. Biar kita nyambung. Silakan Bu Melanesia. Apa itu hakikat? Arti hakikat apa Bu? Itu aja arti hakikat. Ada nggak yang bisa jawab arti hakikat nih? Kalau nggak tahu buka KBBI. Itu pribadi Pak. Nggak, arti hakikat Gini, dulu aja dulu. Ini hostnya udah ngomong nih. Arti hakikat coba saya petings ilmunya nih. Bahasa Indonesia yang ngerti nggak nih semua nih? Arti hakikat apa? Buka KBBI coba. Pada diem kan? Kalau diajak bahasa Indonesia yang benar pada diem. Kan Saya gitu, ajarin Pak. arti hakikat bergeser adalah melebar nih, kemana-mana. saya ajarin. Arti hakikat Nah, adalah itu inti dasar keadaan sebenarnya. Itu namanya hakikat. Iya. Ya, Nah, hakikat keadaan ya, sebenarnya, Allah. Bu, keadaan sebenarnya antara Bapak dan Yesus itu sama atau beda? sama. Oke, samanya di mana?
Ya karena Bapak itu sendiri yang mengutus anak. Itu beda, satu mengutus, satu diutus, beda. Iya, karena Aduh, begini dia Pak, Tritunggal itu harus Bapak pahami. Karena larinya di ke dalam situ. Alkitab sudah menjelaskan Ini udah mulai keberadaan host, Bapa, ambil alih lah Anak, host. dan Roh Kudus Kemana-mana, itu ambil alih, Os. Esa. Gak ngerti bahasa Oke, Indonesia. oke. Itu. Host, Tunggu. udah. Ya, coba kita tanya dulu Boleh nggak? sama Gue Bang belum Zuma yang dari tadi bicara belum ngomong. statement yang tadi host. Ya, coba Bang Zuma Esa jelasin itu dulu hakikat dinyatakan itu Tuhan apa Yesus menurut Bang sendiri, Zuma Pak. Tuhan dan Yesus juga itu. apa sih pengertiannya gitu. Silakan Bang Zuma. Jadi hakikat itu adalah keadaan yang sesungguhnya. Yesus ini manusia. Keadaan yang sesungguhnya Yesus ini apa? Tuhan katanya. Mana ada? Yesus mengaku hakikat dirinya adalah sama seperti manusia. 2 Yohanes 1 nomor 2 Yohanes 1 1 Yohanes 3 nomor 1. Itu kan sudah jelas itu. Apa yang dikatakan? Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sebenarnya. Dalam hakikatnya Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Hakikat kita apa? Manusia. Berarti Yesus hakikatnya yang sebenarnya adalah manusia. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Andai saja Yesus satu hakikat dengan Allah Tuhan, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti hakikatnya Yesus itu bukan Tuhan. Itu satu. Kedua, kalau Anda mengatakan Tritunggal, 3 di dalam 1, 3 pribadi, Anda keliru. Kedudukan Yesus di ini sebagai utusan. Kalau dia sebagai utusan saja Anda mengatakan satu hakikat dengan Tuhan, maka iblis pun adalah Tuhan. Kenapa? Karena pada sejatinya, iblis itu adalah utusan Tuhan. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Sekarang lihatlah, Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua para nabimu. Tuhan mengutus roh jahat ke dalam Saul. Berarti iblis utusan. Utusan dari mana? Dari Tuhan. Berarti hakikat iblis kalau Anda mengatakan asalnya Yesus itu adalah Tuhan, maka asalnya iblis itu adalah Tuhan. Apakah Anda ingin mengatakan hakikat iblis adalah Tuhan? Kan tidak. Maka tinggalkan konsep itu. Yang benar menurut Yesus ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, dia menghakimi dan seterusnya. Di dalam kitab saudara Markus 10 nomor 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Berarti masih ada hakim di atasnya. Siapa yang berhak? Bapalah yang berhak untuk memberikan kepada orang-orang siapa untuk ditentukan kepada mereka. Berarti Yesus hakim, yes. Tapi di atas hakim ada lagi hakim yang lebih besar. Apa itu? Bapa yang mengutus Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan, mumpung saya dikasih kesempatan berbicara, saudara harus memahami Yohanes 5 nomor 27, karena dia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus itu adalah anak manusia. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Andaikan dia satu hakikat dengan Tuhan, Yesus tidak diberi kuasa. Kenapa? Karena dialah yang maha kuasa itu. Cuman penampakannya aja manusia. Tapi pada hakikatnya dia adalah Tuhan. Tapi buktinya, dia diberi kuasa. Dia diberi firman, diberi mujizat, dan seterusnya. Terakhir dari saya, sebelum diambil alih. Untuk teman-teman saya Kristen di sini. Kalau saya yang berbicara tentang Yesus, wajar Anda tidak percaya. Bang Handi berbicara tentang Yesus, Ustaz Unggul berbicara tentang Yesus, Anda tidak percaya. Begitupun sebaliknya. Anda berbicara tentang Yesus, kami tidak percaya. Tapi ketika Yesus yang berbicara tentang dirinya, barulah kami percaya. Apa kesaksian Yesus menurut Yesus? Itulah yang kami percayai. Di dalam Yohanes 36 dikatakan, ada kesaksianku yang lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, menghakimi, membangkitkan orang mati, dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang kulakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus adalah utusan Bapa. Dalam Islam disebut Rasulullah. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Silakan. Keren. Saya bisa Oke, tambahkan. mungkin dari Bang Jafet bisa menjawab soal Bu Melanesia tadi masih bingung ya. Silakan Bang Jafet. Ya, baik. Jadi kalau pandangan saya sederhana seperti ini. Ketika dunia diciptakan, Suaranya Allah kencengin dikit, Bang. pribadinya, Bang, suaranya boleh, kencengin boleh. dikit.
Oke, baik. Ketika dunia diciptakan, sampai ketika zaman sebelum Yesus itu dilahirkan, Allah itu sebagai pribadi, ya, pribadi yang tunggal, ya, pribadi yang tunggal. Lalu semua itu dibentuk, semua itu ada skenarionya yang di luar pengetahuan manusia siapapun. Lalu, tapi dia sudah bernubuat tentang aku adalah dia dan dia adalah aku. Siapa? Dia adalah aku adalah dia. Tetapi itu tentang pribadi adalah Yesus dengan Allah. Aku adalah dia dan dia adalah aku. Aku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Apakah manusia yang terbuat dari daging? Tetapi kenapa Yesus itu dilahirkan tanpa sentuhan seorang ayah? Karena memang Allah punya rencana, punya program, punya skenario untuk Pak, kalau mau khotbah jangan menghadirkan di sini Yesus. lah. Pak, kalau mau khotbah jangan di sini. Jangan dia baru ngomong Bang Aristo, dia baru ngomong, nggak boleh. Kasih dulu Bang Japet ngomong. Izin host. Ya. Nggak, biar dulu Bang Aristo, biar dia ngomong aja dulu. Itu kan pandangan dia. Silakan. Oh iya. Ya. Ya, jadi kenapa? Memang kita bicara tentang pribadi yang berbeda. Yesus itu memang adalah utusan, tetapi siapa yang mengutus dia? Lalu Yesus itu diutus, Yesus itu dilahirkan sebagai apa? Akulah anak, dia adalah bapa dan aku adalah anak. Siapa yang mau membatasi tentang kekuasaan dia mau menciptakan anak, mau menciptakan istri, mau menciptakan siapapun? Tetapi dia menciptakan anak, dan anak itu diberikan kuasa. Tetapi ingat, ada di Alkitab pun mengatakan, aku adalah dia, dan dia adalah aku. Aku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Terus siapa? Jadi saya pribadi nggak boleh bilang dia adalah pribadinya Tuhan juga. Begitu. Ya, sementara dari saya cukup itu dulu. Oke, mungkin Bang Aristo. Pola pandang saya. Iya, ada mau ditanggapi, silakan. Gue dulu dong. Oh ya, Ustaz Unggul silakan. Ustaz Unggul dulu baru Bang Aristo ya. Izin ya teman-teman sedikit aja. Ini karena tadi saya menunggu di tema ketika bicara tentang surga dan pertobatan ya, lalu melebar kemana-mana. Kebetulan ada adik-adikku yang bertanya ini. Ya di mute dulu Bang Ardi. Sebentar aja, 1 menit. Bang Ardi tolong di mute ya. Di dalam Islam, surga itu bagi yang mau. Yang nggak mau, yang nggak usah pusing-pusing gitu. Maunya adalah jalannya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian bicara tentang pertobatan tadi ya, saya nambahkan sedikit dari Bang Zuma untuk adik-adikku di bawah yang menyimak. Di dalam Islam, pelanggaran pertama adalah dilakukan oleh Adam. Ya, ketika dilarang mendekati saja dilarang, apalagi memakan buahnya. Tetapi di sini di dalam Al-Quran diberikan pelajaran, langsung meminta pertobatan karena Allah Maha menerima pengampunan dan Maha penerima pertobatan. Selesai itu, nggak ada nanti asumsi-asumsi liar tentang dosa waris. Di situ perbedaannya kita kalau mau studi banding. Kemudian perikop tentang Yesus dengan perempuan penzina, arahnya lebih kepada Yesus sedang menyindir para ahli-ahli Taurat. Tetapi dampaknya adalah hukum bisa menjadi amburadul. Tidak ada lagi hukum dunia bisa diterapkan. Bayangkan ketika seorang pelaku kejahatan, dalam hal ini pesundal, ketika sedang dihakimi atau dipertanyakan perbuatannya yang merusak itu oleh ketua adat atau apapun, majelis hakim misalnya, siapakah Anda? Yesus saja tidak menghakimi, Anda mau menghakimi saya. Ini bahaya. Di dalam Islam harus ada aktivitas dari pelakunya untuk bertobat. Seorang pelacur yang tidak secara langsung tapi dia berbuat baik, itu tuh cuma berbuat baik, ngasih minum anjing yang kelaparan, kehausan, diberikan minum, dosanya diampuni. Jadi inti permasalahannya adalah kalau mau merujuk lebih jauh, di dalam Yohanes 7 itu berhenti di nomor 52. Nomor 53-nya tambahan. Kemudian perikopnya Yesus dengan perempuan berzina atau Yohanes 8 nomor 1 sampai 11 ini ternyata tambahan. Sementara saya nonton film-film tentang Yesus hampir lebih dari 20,
perikop ini tidak pernah ketinggalan. Yesus mengampuni perempuan berzina, padahal tidak seperti itu. Cuma disuruh pergi, dosamu sudah diampuni, bukan oleh Yesus. Parahnya lagi, perikop tentang perempuan berzina ini adalah ayat-ayat tambahan. Tidak pernah ditemukan dalam Kodeks Tertua, Vatikanus, Sinaiticus, kemudian juga tidak ada di dalam Vulgata. Baru 200 tahun kemudian setelah awal-awal Gospel Yohanes dibuat. Inilah yang perlu kita menjadi perhatikan, apa yang dikatakan Yesus, apa yang disemat-sematkan Yesus, sehingga tidak menimbulkan kesesatan. Umat Islam menghormati, mencintai, dan mengimani Yesus sebagai apa yang dikatakan Yesus. Itu inti pembicaraan yang mau saya tadi agak ketinggalan karena nunggu tapi melebar kemana-mana, host. Lanjut silakan, saya makasih, cukup Pak Unggul. standby. Ya, salam untuk Bang Ardi ya. Mungkin dari Bang Aristo dulu, silakan Bang. Saya dulu ya. Suara saya terdengar dengan Pak. Suara saya terdengar? Dengar aman. Dengar.